Perkenalkan, nama saya Naufal Faras Nibras Rae, NIM 2018 10 11 03 11 514 dari Hukum Perdata 3 kelas I. Di sini dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 9, 10 dan 11 yang dirangkum di dalam sebuah mind mapping. Ini mind mapping pertemuan 9 dan kita akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang ada di dalam mind mapping ini. Yang pertama itu, apabila tujuan perjanjian telah tercapai. Dengan dicapainya tujuan dari perjanjian itu sendiri, maka perjanjian itu akan berakhir. Dengan kata kunci dicapainya tujuan dari perjanjian dan perjanjian itu akan berakhir. Jadi ketika perjanjian tersebut itu ketika dalam perjanjian itu ada tujuan, ternyata tujuan itu telah tercapai, maka perjanjian itu telah berakhir. Contohnya seperti ini. Ketika ada jual beli mobil, si penjual menjual mobilnya ke si pembeli. Si penjual memberikan mobilnya dan pembeli memberikan uang sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Maka ketika sudah dibayar seperti itu, maka tujuannya kan awalnya itu untuk menjual ya, dan itu telah terjual dengan si pembeli membayarkan uang yang telah ditentukan sebelumnya, maka perjanjian tersebut telah berakhir, telah tercapai. Selanjutnya ada undang-undang yang membahas tentang perikatan yang timbul dari perjanjian, yaitu ada undang-undang dari pasal 1382 sampai 1403 BW. Yang kedua yaitu ada pasal 1404 sampai 1442 BW. Yang ketiga ada pasal 1425 sampai 1435 BW tentang pembaruan utang. Yang keempat ada pasal 1425 sampai 1435 BW tentang penjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima ada pasal 1435 sampai 1437 BW tentang konfisia atau pencampuran utang. Yang keenam ada pasal 1438 sampai 1443 BW tentang pembebasan utang. Yang ketujuh ada pasal 1444 sampai 1445 BW tentang musnahnya barang terutang. Yang ke-8 ada pasal 1446 sampai 1456 BW tentang kebutuhan dan pembaruan perjanjian. Yang ke-9 ada pasal 1265 BW. Yang ke-10 terakhir itu ada pasal 1940 sampai 1943 BW. Itu adalah undang-undang yang mengaturnya. Selanjutnya ada perikatan hapus. Mengapa perikatan itu hapus? Menurut pasal 1381 BW, yang pertama itu ada karena pembayaran, karena telah dibayar, maka perikatan itu hapus. Yang kedua itu karena penawaran pembayaran tunai, karena adanya penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Karena pembaruan utang. Yang selanjutnya ada karena perjumpaan utang atau kompensasi. Selanjutnya ada karena pencampuran utang. Selanjutnya ada karena pembebasan utang. Terus karena musnahnya barang terutang, karena kebatalan, lalu karena berlakunya suatu syarat batal yang diatur dalam bab 1 BW. Yang terakhir itu ada karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri. Yang itu semua, yang perikatan hapus itu semuanya telah ada diaturnya dalam pasal 1381 BW. Selanjutnya itu ada kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada penyesuaian kehendak yang bebas antara pihak-pihak yang terkait mengenai hal-hal yang diinginkan dalam perjanjian itu sendiri. Jadi
Jadi jadi antara pihak-pihak yang terkait mengenai hal-hal dalam perjanjian ini itu mereka mempunyai penyesuaian kehendaknya. Jika si penjual itu mau seperti ini, maka si pembeli harus mengikuti kehendak itu. Kalau tidak, mungkin tidak akan terjadi kesepakatan itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir itu ada putusan hakim dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama itu dari aspek kehadiran para pihak. A. Putusan gugatan gugur. B. Putusan vertex. Vertex itu kayak diundang ke dalam persidangan tapi tidak hadir. Yang C itu putusan kontradiktair. Lalu yang kedua itu ada putusan ditinjau dari sifatnya. A. Putusan deklarator. B. Putusan konstitues. C. Putusan kondemnatoir. Yang ketiga itu ada putusan yang ditinjau saat penjatuhannya, yaitu ada putusan sela dan putusan akhir. Itu adalah akhir dari penjelasan dari mind map pertemuan bab 9. Selanjutnya saya akan bahas tentang mind map dari bab 10. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang mind map pertemuan ke-10 tentang perikatan yang timbul dari perjanjian. Ini mind mappingnya. Saya akan jelaskan satu persatu, cukup banyak. Yang pertama itu ada jual beli. Itu diatur dalam pasal 1457 BW, adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu, si penjual, berjanji untuk mengesahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lain atau membeli atau istilah membeli berjanji untuk membayar barang tersebut. Jadi saya sebagai penjual dan si B sebagai pembeli, maka itu harus ada perjanjian untuk bisa mengesahkan hak milik tersebut dengan adanya pembayaran atas kesepakatan yang telah terjadi sebelumnya tentang harga yang ingin diberikan kepada si pembeli. Selanjutnya itu ada tukar menukar. Itu dibahas dalam pasal 1541 BW, yaitu apa itu tukar menukar? Yaitu suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak yang mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti barang lain. Jadi contoh seperti ini, saya memiliki HP dan teman saya memiliki HP juga. Itu kita HP-nya itu dengan harga yang sama, dengan kualitas yang sama. Jadi kita saling berikan satu sama lain, tukar menukar sebagai ganti dari barang lain. Jadi sama-sama seperti itu. Yang ketiga yaitu ada sewa menyewa, yaitu diatur dalam pasal 1548 BW, yaitu suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi. Jadi ini ada penyewaan mobil yang menyewakan mobilnya ke orang yang ingin menyewa. Di situ dikasih batas waktu, ada batas waktu peminjaman 1 hari, 1 minggu, ataupun 1 bulan, ataupun 1 tahun, dan berlaku kedepatan setelahnya dengan harga yang disanggupi. Jadi di situ biasanya di tempat penyewaan itu sudah ada harga-harganya, 1 hari itu berapa, untuk menyewa 2 hari itu berapa, seminggu itu berapa gitu. Yang keempat itu ada hibah yang diatur dalam pasal 1666 BW. Hibah itu apa? Yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seorang yang menerima penyerahan barang itu.
Jadi hibah ini pemberian secara cuma-cuma. Jadi saya punya teman, saya memberikan ke teman itu sebuah HP misalnya, itu saya ngasih cuma-cuma demi untuk kepentingan seorang. Jadi dia tuh punya kepentingan bahwa dia tuh ingin kerja, ingin apa, posisinya teman saya ini sebagai karyawan saya misalnya seperti itu. Untuk demi menunjang pekerjaannya, maka saya memberikan sebuah hibah berupa HP tersebut. Selanjutnya ada perjanjian pekerjaan dari yang dibahas dalam pasal 1601 sampai dengan 1603 BW. Apa itu perjanjian pekerjaan? Yaitu suatu perjanjian antara seorang pihak yang memiliki pekerjaan dengan orang lain pihak yang menerima pekerjaan, di mana pihak pertama menghendaki suatu pekerjaan yang disanggupi pihak lawan itu membayar suatu upah sebagai harga jasa. Jadi jika ada kantor yang sedang membuka lowongan pekerjaan, jadi ini jadi antara orang punya pekerjaan dengan orang yang menerima pekerjaan itu, di mana pihak yang memiliki pekerjaan itu mengendaki suatu pekerjaan yang disanggupi pihak dari penerima tersebut. Jadi si penerima pekerjaan itu mempunyai persyaratan tertentu untuk pekerjaannya. Jadi dan si yang pemilik pekerjaan ini dia menyanggupi apa yang disepakati dalam pekerjaan tersebut, dalam si penerima pekerjaan tersebut. Dan si penerima pekerjaan itu akan memberikan suatu upah sebagai harga jasa atas pekerjaan yang dimiliki oleh si pemilik pekerjaan tadi. Selanjutnya itu ada penitipan barang dalam pasal 1694 BW. Apa itu penitipan barang? Itu terjadi apabila seorang itu menerima sesuatu barang dan dari orang lain dengan syarat bahwa dia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud aslinya masih utuh. Jadi contoh seperti ini, saya memiliki motor, saya akan pulang ke Jakarta, saya menitipkan motor itu di tempat penitipan barang dekat dengan terminal. Dengan itu pastinya si tempat penitipan barang itu punyai peraturan-peraturan yang harus kita tepati, seperti menitipkan SIM ataupun sebagai jaminan seperti uang ataupun yang lain untuk jaminan agar apa yang kita titipkan itu terjaga dengan baik dan aman, dan dia akan menyimpannya sebaik-baiknya dan mengembalikannya dengan wujud asalnya seperti aslinya, seperti biasa, seperti yang awal-awal dia menitipkan barang tersebut. Selanjutnya itu ada pinjam meminjam dalam pasal 1754 BW, yaitu suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang harus terpaku kepada pihak lain dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Jadi saya punya uang, teman saya tidak punya uang pada saat itu. Jadi teman saya datang pada saya untuk pinjam uang. Val, aku mau pinjam uang, Val, berapa? 100.000. Ya udah, saya pinjamkan uangnya ke dia.
Dan saya bilang jangan lupa dibalikan, bisa tanggal berapa, saya bilang ke dia tanggal sekian Val. Oh ya udah, nanti saya tunggu tanggal sekian. Pada saat tanggal sekian dia pun datang pada saya dan dia bayarkan apa yang telah saya pinjamkan sebelumnya pada mereka dengan uang jumlah yang sama, itu 100.000. Saya itu ada pinjam pakai, dia tuh dalam pasal 1740 BW, yaitu suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain dengan syarat yang menerima sama setelah lewat masa pakainya akan mengembalikannya. Jadi suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma. Jadi di dalam kasus ini ada pihak yang menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma untuk pihak lain. Contoh seperti ini, aku minjamkan motor pada dia karena saya akan pulang kampung. Jadi saya pinjamkan motor ke si A. Tolong ini saya pinjamkan motor saya kepada kamu. Nanti pas saya sudah balik, kamu balikan ke aku, seperti itu contohnya. Dan selanjutnya itu ada perdamaian, yaitu pasal 1851 BW, yaitu suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak menyerahkan suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan. Mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan. Jadi ini tuh dengan kita menyerahkan suatu barang, kedua belah pihak itu mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan. Contoh ada sengketa tentang tentang penggelapan uang. Dengan prinsip perdamaian ini, yaitu dari adanya penyerahan dari suatu barang itu, jadi kedua belah pihak itu mengakhiri apa yang telah diperiksa di pengadilan itu sendiri. Jadi kedua belah pihak itu datang bersama-sama untuk berjanji untuk melakukan persetujuan bahwa dengan cara menyerahkan suatu barang tersebut, maka apa yang diperiksa pengadilan itu telah berakhir, tidak lanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Yang selanjutnya itu yang terakhir ada pemberian kuasa, yaitu pasal 1792 BW adalah suatu keputusan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa, yaitu kita memberikan kuasa pada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Jadi kita memberikan kuasa dia untuk memakai motor saya, dan saya bilang jaga ya motor saya,
dibersihkan setiap hari jika kotor. Apabila tengah hujan dilap atau diapakan, dan jika jadi suatu lekas bawa ke bengkel. Maka itu kita secara langsung memberikan kuasa kepada orang lain, dan dia pun menerima untuk melaksanakan suatu atas nama saya sendiri. Itu adalah akhir dari penjelasan mind mapping dari pertemuan ke-10 ini. Sekarang kita akan lanjut ke mind mapping pertemuan ke-11. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mind map yang telah saya buat di pertemuan ke-11, yaitu yang terakhir, yaitu tentang jenis-jenis perjanjian tidak bersama. Ini mind mappingnya. Yang pertama ada perjanjian lisensi. Apa itu perjanjian lisensi? Yaitu izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberikan diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Jadi dari pemegang paten itu diberikan hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten tersebut yang diberikan kepada orang yang membutuhkan paten tersebut. Contoh seperti ada sepatu, dia memberikan hak paten kepada toko ini untuk menjualkan barang tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya, yang apabila telah disetujui persyaratan-persyaratannya, maka akan diberikan perlindungan dari hak paten tersebut. Selanjutnya itu ada perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu ada perikatan yang lahir kontrak atau persetujuan kontrak, merupakan persetujuan yang bentuknya tertulis. Persetujuan ini adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Selanjutnya itu ada perjanjian anjok piutang. Apa ini perjanjian anjok piutang? Yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian, pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Selanjutnya itu ada perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba ini adalah sebuah dokumen kausial, baik sebagai franchise maupun perjanjian yang mengikat antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, juga di atas dalam peraturan. Jadi seperti Indomaret dan Alfamart itu adalah perusahaan waralaba yang menyediakan franchise kepada siapapun itu yang ingin berusaha ingin memiliki usaha. Jadi di dekat rumah saya itu ada sebuah Indomaret, itu tertuliskan waralaba dari atas nama siapa gitu. Itu semua itu ada peraturannya, dan juga ada pembayaran juga sebagai mitra dari waralaba tersebut, untuk pembayaran suatu franchise tersebut. Selanjutnya itu ada perjanjian sewa beli. Perjanjian sewa beli ini adalah jual beli barang di mana penjual itu melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam perjanjian. Yang keempat yaitu ada perjanjian sewa guna usaha. Perjanjian sewa guna usaha ini adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau tanpa hak opsi, untuk digunakan
penyedia guna usaha selama jangka waktu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Yang terakhir itu ada perjanjian BOT. Apa itu BOT? BOT adalah dari bahasa Inggris itu Build, Operate, Transfer, atau bahasa Indonesianya itu perjanjian bangun guna serah. Apa itu perjanjian BOT? Itu bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah itu memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT dan mengalihkan kepemilikan bangunan itu kepada pemegang hak atas tanah setelah jangka waktu perjanjian berakhir. Itu adalah akhir dari penjelasan mind mapping dari pertemuan bab 11. Saya harap penjelasan saya itu dapat memenuhi kriteria, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam menjelaskan. Saya harap Ibu bisa memberikan kita perkuliahan online untuk menjelaskan kita terkait semua hal ini. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya harap itu bisa menjadi sebuah kemajuan bagi saya ke depannya. Saya menerima kritik dan saran apapun itu untuk membangun diri saya yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.